Ketegangan dagang AS-Cina memanas lagi. Tarif baru picu kekhawatiran global. Hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia kembali berada di ambang krisis. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif tambahan terhadap barang-barang impor asal Tiongkok, memicu respons keras dari Beijing. Ketegangan yang sempat mereda kini kembali memanas, membuat dunia usaha dan pasar keuangan global cemas. Sejak Januari 2025, tak lama setelah Trump resmi dilantik untuk masa jabatan keduanya, Gedung Putih menerapkan tarif tambahan hingga 145% terhadap berbagai produk Cina. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk menekan Beijing dalam hal kebijakan perdagangan dan keamanan rantai pasokan global, terutama menyangkut obat-obatan terlarang dan teknologi strategis. Pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak adil dan merugikan rakyat Amerika, kata Trump dalam sebuah pernyataan resmi awal tahun ini. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari perlindungan terhadap industri domestik AS yang telah terlalu lama dimanfaatkan oleh negara lain. Namun, dampak dari kebijakan itu tidak hanya dirasakan di Washington. Di Beijing, pemerintah Tiongkok membalas dengan tarif sebesar 125% terhadap berbagai barang asal Amerika Serikat, termasuk produk pertanian, kendaraan, dan barang-barang elektronik. Presiden 11 Jinping, dalam pidatonya pekan ini, menegaskan bahwa Tiongkok tidak akan mundur dari tekanan dan siap mempertahankan kepentingan ekonominya. Kami menginginkan perdagangan yang adil dan terbuka, tetapi tidak akan segan-segan merespons tindakan sepihak yang mencederai prinsip tersebut, ujar 11 di hadapan anggota Partai Komunis dalam pertemuan internal. Ketegangan yang meningkat ini mulai mengguncang pasar global. Data dari World Trade Organization, WTO, menunjukkan penurunan signifikan dalam volume perdagangan antara kedua negara sejak awal 2025. Pengiriman peti kemas dari pelabuhan utama di Tiongkok ke Amerika Serikat mengalami penurunan hingga 18% dibandingkan kuartal sebelumnya. Perusahaan multinasional juga mulai merasakan dampaknya. Sejumlah produsen elektronik dan otomotif mengaku kesulitan dengan lonjakan biaya impor dan ketidakpastian regulasi lintas negara. Situasi ini membuat kami sulit merencanakan rantai pasok jangka panjang, ujar James Walker, CEO perusahaan manufaktur AS yang memiliki pabrik perakitan di Shenzhen. Selain sektor bisnis, konsumen juga terkena imbas. Di AS, harga beberapa produk kebutuhan rumah tangga mulai merangkak naik akibat biaya masuk yang tinggi. Sementara di Tiongkok, produk-produk pertanian asal AS seperti kedelai dan daging sapi kini lebih mahal dan sulit ditemukan. Meski situasi memanas, beberapa pejabat di kedua negara mulai menyuarakan harapan untuk meredakan konflik. Sejumlah analis menyebut bahwa tarif yang terlalu tinggi tidak akan bertahan lama karena berisiko merugikan kedua belah pihak secara ekonomi dan politik. Ketegangan ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, ujar seorang ekonom senior dari Harvard Kennedy School. Kedua negara perlu duduk bersama untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan secara bilateral. Pihak Gedung Putih disebut sedang menyusun rencana pembicaraan lanjutan dengan perwakilan dari Beijing. Meski belum diumumkan secara resmi, sinyal-sinyal diplomatik telah terlihat dalam berbagai pernyataan terbuka maupun tertutup. Menkeu AS bocorkan sinyal damai. Perang dagang dengan Cina tak bisa dipertahankan. New York, 24 April 2025, dalam sebuah pertemuan tertutup yang diadakan oleh JP Morgan Chase, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent memberikan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Ia menyebut bahwa ketegangan dagang yang kian memanas antara AS dan Tiongkok tidak akan dapat terus berlangsung dan membuka kemungkinan adanya pelonggaran tarif dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum privat yang dihadiri oleh petinggi perbankan, ekonom, serta investor global. Meskipun tidak secara resmi diumumkan ke publik, pernyataan itu bocor ke media internasional dan langsung menjadi sorotan utama. Kantor berita internasional seperti AFP dan Bloomberg mengonfirmasi isi pertemuan dari beberapa sumber yang hadir di lokasi. Kondisi perdagangan saat ini tidak berkelanjutan. Ini seperti embargo timbal balik, dan kita tahu, situasi seperti ini tidak bisa berlangsung lama, kata Bessent dalam forum tersebut, seperti dikutip seorang peserta kepada AFP. Yang paling menarik perhatian adalah pernyataan Bessent bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk menurunkan tarif tambahan yang dikenakan pada produk-produk dari Tiongkok. Ia menyebut bahwa meskipun tarif tidak akan dihapus seluruhnya, besar kemungkinan nilainya akan turun secara substansial. Pasar global perlu sedikit kelegaan, ujar Bessent, sambil menekankan bahwa langkah-langkah saat ini hanyalah bagian dari strategi negosiasi dan bukan tujuan akhir. Ia juga menambahkan bahwa Amerika Serikat tetap menginginkan hubungan dagang yang sehat dan adil dengan Tiongkok, bukan memutus total rantai pasok yang sudah terjalin lama. Pernyataan ini menjadi semacam sinyal awal yang dapat membuka jalan bagi dialog lebih serius antara dua kekuatan ekonomi dunia yang selama ini saling balas tarif. Pernyataan Menkeu AS tidak datang tanpa dasar.
Data dari AS Census Bureau menunjukkan bahwa volume impor barang dari Tiongkok ke AS telah mengalami penurunan drastis dalam 3 bulan terakhir. Banyak perusahaan yang menahan pemesanan karena tidak bisa memprediksi perubahan kebijakan tarif yang kerap berubah secara tiba-tiba. Hal serupa juga terjadi di pelabuhan utama Cina. Data dari Shanghai International Port Group menunjukkan turunnya aktivitas ekspor ke AS hingga 21% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ketidakpastian menjadi momok besar bagi para pelaku logistik. Kami tak tahu apakah besok tarif akan naik, turun, atau malah berubah total, ujar Emily Zhang, manajer ekspor dari sebuah perusahaan logistik di Guangzhou. Besant menegaskan bahwa upaya negosiasi masih harus dilakukan, terutama untuk menyelaraskan kepentingan strategis kedua negara. Ia juga menyampaikan bahwa AS tidak berniat sepenuhnya keluar dari ketergantungan pada produk Cina, tetapi ingin mendorong adanya keseimbangan baru dalam relasi dagang bilateral. Tujuannya bukan untuk mengisolasi Cina, tegas Besant. Namun, kami ingin memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara adil dan tidak mengancam industri dalam negeri kami. Sikap ini juga mencerminkan tekanan internal dari kalangan pengusaha AS yang mulai merasa jenuh dengan ketidakpastian kebijakan luar negeri Washington terhadap Cina. Banyak perusahaan teknologi dan manufaktur menyuarakan harapan agar ketegangan dapat diredakan dan kepastian hukum dagang kembali tercipta. Sinyal damai perang dagang disambut dingin. Pasar dunia masih tunggu bukti nyata. Harapan muncul di tengah gejolak perdagangan global setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan kemungkinan pelonggaran tarif terhadap Tiongkok. Namun, euforia itu tidak serta-merta mengguncang pasar. Pelaku industri, investor, dan analis justru menyikapi pernyataan tersebut dengan sangat hati-hati, menunggu langkah konkret dari Gedung Putih maupun Beijing. Pasar keuangan global menunjukkan reaksi yang moderat. Indeks saham utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Average, dan Nasdaq sempat menguat tipis tak lama setelah bocoran pidato Bessent tersebar. Namun, penguatan tersebut cepat kembali turun karena pelaku pasar meragukan komitmen jangka panjang pemerintah AS terhadap normalisasi hubungan dagang. Ketidakpastian jadi momok utama. Pernyataan itu positif, tapi belum cukup kuat untuk memicu optimisme besar, ujar Michael Yang, kepala riset di Eurasia Group. Investor ingin melihat aksi nyata, bukan hanya wacana diplomatik yang bisa berubah sewaktu-waktu. Faktor utama penyebab sikap hati-hati pasar adalah reputasi Presiden Donald Trump yang dikenal sering mengambil keputusan mendadak dan agresif dalam kebijakan luar negeri. Dalam pengalaman sebelumnya, beberapa sinyal deeskalasi justru diikuti dengan kebijakan tarif baru, sehingga kepercayaan terhadap retorika politik menjadi rendah. Sikap serupa juga terlihat dari pelaku industri. Perusahaan yang tergantung pada komponen dan bahan baku dari Tiongkok belum mengambil keputusan strategis baru. Beberapa bahkan tetap menahan produksi atau mencari pemasok alternatif karena tidak ingin terjebak dalam jebakan tarif. Kami pernah beberapa kali menyesuaikan rantai pasokan hanya untuk kemudian terkena tarif baru seminggu kemudian, kata Claire Thompson, direktur operasional sebuah perusahaan elektronik asal California. Kali ini, kami tidak akan terburu-buru. Data ekonomi belum mendukung pemulihan. Sinyal kehati-hatian pasar juga ditopang oleh data ekonomi yang masih menunjukkan tren negatif. Volume perdagangan antara AS dan Tiongkok tercatat mengalami kontraksi terbesar sejak 2020. Berdasarkan laporan dari World Trade Monitor, nilai ekspor-impor bilateral turun 14% dalam 3 bulan terakhir. Kondisi ini menyebabkan penurunan pada sektor-sektor terkait seperti logistik, pelabuhan, hingga sektor manufaktur berat. Selain itu, turunnya permintaan dari kedua negara juga mulai berdampak pada negara ketiga yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Efek domino ini sudah terasa, terutama di Asia Tenggara yang selama ini menjadi pusat alternatif produksi global, kata Dr. Niken Andayani, pengamat perdagangan internasional dari Universitas Indonesia. Bila ketegangan tidak segera diredakan, pemulihan pasca pandemi bisa terhambat. Pasar butuh kepastian, bukan janji. Para analis sepakat bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian kebijakan yang bersifat konkret dan jangka panjang. Langkah seperti penandatanganan nota kesepahaman atau pembukaan jalur diplomatik resmi dianggap bisa memberikan kepercayaan lebih kepada pasar dan pelaku usaha. Gedung Putih sejauh ini belum merilis pernyataan resmi sebagai tindak lanjut dari pidato Bessent, meski juru bicara presiden telah menyebut bahwa bola bergerak ke arah yang benar. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok belum memberikan tanggapan langsung, hanya menyebut bahwa mereka terbuka terhadap dialog, asalkan dilakukan dalam semangat saling menghormati. Trump lunak Kanada, tarif 145% mungkin terlalu tinggi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump
akhirnya mengisyaratkan kemungkinan pelonggaran kebijakan tarif tinggi terhadap produk-produk dari Tiongkok. Dalam pernyataan terbarunya, Trump mengakui bahwa tarif tambahan sebesar 145% yang diberlakukan awal tahun ini mungkin terlalu ekstrim dan memberi sinyal bahwa kebijakan tersebut bisa direvisi. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak karena selama ini Trump dikenal sangat vokal dalam menyerang kebijakan dagang Tiongkok. Namun kini, di tengah meningkatnya tekanan ekonomi domestik dan ketegangan di pasar global, Trump tampaknya mulai melunak. 145% adalah angka yang sangat tinggi. Saya tidak yakin kita akan bertahan di level itu, ujar Trump saat menjawab pertanyaan jurnalis di Gedung Putih. Tapi bukan berarti akan menjadi nol. Tambahnya, menekankan bahwa pemerintahannya masih ingin mempertahankan pengaruh dalam negosiasi. Langkah politik atau tekanan ekonomi? Banyak analis melihat pernyataan Trump sebagai bentuk pengakuan terhadap dampak negatif dari kebijakan tarif tinggi. Sejak penerapan tarif tambahan tersebut, harga barang-barang konsumen dias naik signifikan, terutama pada sektor elektronik, tekstil, dan alat rumah tangga. Survei dari National Retail Federation menunjukkan bahwa lebih dari 65% pelaku retail dias mengalami peningkatan biaya operasional akibat bea masuk yang tinggi. Dampaknya, konsumen juga terkena imbas berupa harga yang lebih mahal di toko-toko. Trump mungkin menyadari bahwa tarif ini pada akhirnya membebani rakyat Amerika sendiri, terutama menjelang masa-masa kampanye, ujar Joseph Klein, analis politik dari Brookings Institution. Di sisi lain, ada tekanan yang datang dari pelaku industri dan investor besar yang mendesak adanya stabilitas kebijakan ekonomi. Dalam beberapa pekan terakhir, kelompok lobi industri manufaktur, otomotif, dan teknologi gencar menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan tarif justru merugikan daya saing industri dalam negeri. Tiongkok tangkap sinyal, tapi tetap waspada. Menariknya, sinyal pelonggaran tarif dari Washington mulai ditanggapi oleh Beijing. Namun, Tiongkok tetap menahan diri untuk tidak bereaksi terlalu terbuka. Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan Cina, disebutkan bahwa pihaknya mencermati perkembangan situasi dengan seksama dan terbuka untuk dialog yang adil dan konstruktif. Cina tidak akan menanggapi spekulasi politik, namun kami siap menyambut kebijakan yang mengarah pada kestabilan ekonomi bersama, tulis pernyataan tersebut. Presiden 11 Jinping, dalam pidato internal Partai Komunis awal pekan ini, juga mengindikasikan bahwa Tiongkok tidak tertarik memperpanjang konflik jika ada peluang untuk perundingan yang saling menguntungkan. Respon dunia internasional. Dunia internasional, terutama negara-negara mitra dagang utama AS dan Tiongkok, menyambut baik sinyal pelonggaran ini. Uni Eropa dan negara-negara ASEAN menyatakan harapan agar dua kekuatan besar tersebut segera menemukan solusi untuk mengakhiri perang tarif yang telah mengganggu perdagangan global selama bertahun-tahun. Langkah-langkah deeskalasi sangat dinantikan, kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Konflik berkepanjangan hanya akan memperlambat pemulihan ekonomi dunia. Cina tak tinggal diam, balas tarif AS dengan bea masuk 125% untuk produk Amerika. Beijing, 24 April 2025, pemerintah Tiongkok resmi membalas langkah agresif Amerika Serikat dengan mengenakan tarif balasan sebesar 125% terhadap berbagai produk asal AS. Kebijakan ini diberlakukan sebagai respons langsung atas tarif impor 145% yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap barang-barang asal Cina. Langkah balasan ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan Tiongkok dalam pernyataan bersama yang dirilis Senin malam waktu Beijing. Tiongkok menyebutkan bahwa keputusan ini diambil sebagai tindakan proporsional yang sah berdasarkan aturan perdagangan internasional. Amerika Serikat telah secara sepihak meningkatkan tensi perdagangan global. Kami tidak menginginkan eskalasi, tetapi kami tidak akan tinggal diam saat kepentingan ekonomi nasional kami terancam. Demikian pernyataan pemerintah Cina. Produk AS yang kena imbas. Tarif balasan 125% tersebut mencakup berbagai kategori produk, antara lain produk pertanian seperti kedelai, jagung, dan daging sapi. Barang elektronik buatan Silicon Valley. Kendaraan bermotor dan suku cadangnya, produk farmasi dan medis, minuman alkohol dan makanan olahan. Langkah ini memberi pukulan telak terhadap petani dan produsen AS, khususnya di wilayah Midwest, yang secara tradisional menjadi basis pendukung politik Trump. Asosiasi Petani Nasional AS, National Farmers Union, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa mereka merasa terjepit di tengah pertarungan tarif yang tak berkesudahan. Petani kita butuh pasar, bukan perang dagang, kata Jim Rogers, presiden asosiasi tersebut. Setiap kali Cina membalas,
kami yang jadi korban pertama. 11 Jinping, perang dagang tidak menguntungkan siapapun. Presiden Cina 11 Jinping dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa negaranya tidak mencari konflik, namun akan bertindak bila diprovokasi. Dalam pidato tertutup kepada Dewan Negara, 11 mengingatkan bahwa perang dagang hanya akan merugikan kedua negara dan menciptakan ketidakstabilan global. Kami percaya pada perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Namun kami juga tidak akan membiarkan negara lain mendikte arah ekonomi kami, tegas 11, seperti dikutip dari CCTV. 11 juga menginstruksikan para diplomat dan negosiator perdagangan untuk tetap membuka jalur komunikasi dengan Washington, namun dengan syarat tidak merugikan kedaulatan ekonomi Cina. Pengaruh langsung ke pasar dunia. Langkah balasan Cina ini langsung berdampak pada pasar global. Harga saham perusahaan agribisnis dan otomotif anjlok, sementara nilai tukar yuan dan dolar mengalami volatilitas tinggi. Bursa saham Asia Tenggara juga ikut terkoreksi karena kekhawatiran bahwa ketegangan ini akan mempengaruhi rantai pasok regional. Di sisi lain, analis melihat langkah balasan dari Cina sebagai strategi negosiasi yang biasa digunakan dalam perang dagang. Artinya, meski keras di permukaan, kedua pihak masih menyisakan ruang kompromi di balik layar. Ini bukan akhir, tapi bagian dari permainan tekanan, ujar Eric Liang, ekonom dari HSBC Asia Pasifik. Keduanya tahu bahwa kerugian akan jauh lebih besar jika konflik ini dibiarkan terbuka tanpa solusi. Ekspor as Cina terhenti, kontainer menganggur, pelabuhan sunyi. Shanghai, Washington. 24 April 2025 perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mencapai titik kritis, tidak hanya dalam bentuk angka bea masuk yang fantastis, tetapi juga pada realita aktivitas ekspor-impor yang nyaris lumpuh. Di berbagai pelabuhan utama, baik di AS maupun Tiongkok, ribuan kontainer dibiarkan kosong atau tak terangkut. Lalu lintas logistik menurun drastis, menandai dampak nyata dari ketegangan yang berkepanjangan. Pelabuhan terbesar di Tiongkok, seperti Shanghai, Ningbo, dan Shenzhen, melaporkan penurunan volume ekspor ke AS sebesar 22% dalam 3 bulan terakhir, menurut data dari China Port Association. Sementara itu, pelabuhan Los Angeles dan Long Beach, gerbang utama ekspor-impor AS, mengalami penurunan serupa, bahkan lebih dalam pada kontainer masuk dari Tiongkok, mencapai 27%. Kapal besar, muatan kosong. Biasanya pada kuartal kedua, kami sibuk mengatur antrean kapal dan bongkar muat, ujar Yo Wen, pengawas logistik di pelabuhan Shenzhen. Tapi tahun ini sangat sepi. Banyak kontainer kosong yang bahkan tidak dibuka sejak tiba, karena tak ada barang untuk dikirim balik. Fenomena serupa juga terjadi di AS. Data dari AS Freight Transportation Bureau mencatat penurunan drastis pada permintaan jasa logistik lintas negara, terutama dari perusahaan ekspor berbasis Midwest dan Pantai Barat. Perusahaan pelayaran besar seperti Maersk, COSCO, dan Hapag-Lloyd terpaksa menyesuaikan jadwal pelayaran mereka karena sebagian besar rute Pasifik Utara tak lagi efisien secara ekonomi. Beberapa bahkan membatalkan keberangkatan karena biaya bahan bakar tak sebanding dengan pendapatan pengiriman. Kapal-kapal kami kembali dari AS dengan setengah muatan atau kosong sama sekali, ujar Xie Liang, manajer operasional COSCO. Itu kerugian besar bagi logistik internasional. Rantai pasok terputus. Industri di kedua negara kini merasakan dampak konkret dari perang dagang ini. Banyak pabrik yang tergantung pada bahan baku impor dari Tiongkok, terutama di sektor elektronik, otomotif, dan peralatan rumah tangga, kini mulai mengurangi produksi atau menghentikan operasional. Sementara itu, petani AS yang sebelumnya menjual kedelai, jagung, dan produk susu ke Tiongkok, kini kehilangan salah satu pasar terbesarnya. Ribuan ton hasil pertanian dilaporkan membusuk di gudang karena tak terserap pasar. Kami tidak bisa menunggu negosiasi politik berbulan-bulan, kami butuh solusi sekarang, ujar John Millard, petani dari Iowa yang mengandalkan ekspor ke Asia. Lumbung kami penuh, tapi kapal tidak datang. Dampak global dan keprihatinan negara ketiga. Efek domino dari perlambatan ini juga dirasakan di negara-negara mitra dagang lain seperti Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Indonesia. Negara-negara ini sebelumnya mendapat keuntungan dari tingginya volume logistik antara dua kekuatan besar dunia tersebut. Namun kini, mereka menghadapi ketidakpastian. Ini bukan hanya soal dua negara. Sistem perdagangan dunia saat ini sangat terhubung. Ketika satu rantai terputus, yang lain ikut terdampak. Jelas Dr. Syahrul Rizal, pakar perdagangan internasional dari Universitas Gadjah Mada. Harapan mulai muncul, meski situasi terlihat memburuk.
Beberapa pihak menilai bahwa inilah tekanan maksimal yang bisa memaksa kedua pihak kembali ke meja perundingan. Beberapa diplomat dari negara-negara G20 menyatakan siap menjadi penengah jika diperlukan. Pemerintah Kanada dan Uni Eropa dikabarkan telah mengusulkan pertemuan informal antara delegasi dagang AS dan Tiongkok di Jenewa bulan depan. Namun belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara. Trump kodekan penurunan tarif. Angkanya tidak akan 145% lagi. Washington DC, 24 April 2025, di tengah gelombang kritik dan kekhawatiran global terhadap dampak eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberi sinyal akan melunakkan kebijakan tarif agresifnya. Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut bahwa tarif 145% terhadap produk asal Tiongkok terlalu tinggi dan memberi kode kuat bahwa angka tersebut akan turun secara substansial. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam pertemuan tertutup bersama sejumlah eksekutif Wall Street dan penasihat ekonomi Gedung Putih yang dilaporkan oleh Bloomberg dan Reuters. Beberapa peserta menyebut bahwa Presiden Trump mengakui bahwa tarif sebesar itu tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Mereka, produk Cina, tidak akan mendekati angka 145% lagi, ujar Trump kepada peserta pertemuan, sembari menegaskan bahwa tarif tetap akan diberlakukan, meski dalam level yang lebih rasional. Pernyataan langka dari Presiden Trump. Pernyataan ini menjadi penting karena selama beberapa bulan terakhir, Trump justru gencar menggunakan retorika keras terhadap Tiongkok, menuduh negara tersebut melakukan praktik dagang curang, manipulasi mata uang, serta menjadi aktor penting dalam rantai pasokan fentanyl ilegal ke AS. Namun pengakuan bahwa tarif saat ini terlalu tinggi dianggap sebagai bentuk realisme politik dan ekonomi, terutama setelah berbagai laporan menunjukkan kerugian besar di sektor pertanian, manufaktur, dan retail dalam negeri AS akibat balasan tarif dari Tiongkok. Trump tidak dikenal sebagai tokoh yang mudah mengalah. Jadi ketika dia bicara bahwa tarif akan diturunkan, itu pertanda bahwa tekanan dari dalam negeri dan pasar global mulai terasa berat, ujar Thomas Ricks, analis kebijakan luar negeri dari Brookings Institution. Pasar respon positif. Pasar keuangan merespon sinyal positif tersebut dengan cukup antusias. Indeks Dow Jones Industrial Average dan Nasdaq Composite masing-masing naik lebih dari 1,8% pada penutupan hari Selasa. Nilai tukar yuan juga menguat terhadap dolar, sementara harga saham perusahaan-perusahaan ekspor AS mulai pulih dari tren penurunan beberapa pekan terakhir. Investor menilai bahwa peluang terciptanya ruang negosiasi kembali terbuka, terutama setelah Trump menyebut bahwa pemerintahannya sedang menyiapkan panggung untuk sebuah kesepakatan. Sikap Gedung Putih mulai lembut? Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt turut memperkuat sinyal ini. Dalam konferensi pers terbarunya, ia menyatakan bahwa Presiden sangat menyadari dampak ekonomi dari tarif yang terlalu tinggi dan bahwa diskusi internal sedang berlangsung untuk menyesuaikan strategi perdagangan AS agar tetap tegas namun rasional. Menurutnya, pemerintah AS kini berada dalam fase penilaian ulang terhadap kebijakan tarif dan membuka kemungkinan negosiasi perdagangan terbatas dengan Tiongkok dalam beberapa bulan ke depan. Presiden ingin kesepakatan yang adil, tapi juga masuk akal bagi para pelaku usaha di dalam negeri, katanya. Reaksi dari Beijing. Pemerintah Tiongkok belum secara resmi menanggapi pernyataan Trump. Namun, media pemerintah seperti Global Times menyebut bahwa jika AS benar-benar menurunkan tarif, Beijing akan menyambut positif langkah itu. Sumber internal dari Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan bahwa mereka menunggu tindakan konkret, bukan hanya pernyataan lisan.